Salah pakai baking soda bisa gagal total. Nah, ini bedanya sama baking powder. Perbedaan dasar dulu. Perbedaan dasar dari baking soda dan baking powder. Dari komposisi, baking soda adalah 100% sodium bikarbonat murni. Dia bersifat basa dan butuh bahan asam untuk bisa bereaksi dan menghasilkan gas atau karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Baking powder adalah campuran dari sodium bikarbonat, bahan asam seperti cream of tartar, dan bahan penstabil seperti tepung maizena. Jadi, dia bisa bereaksi tanpa tambahan bahan asam dari luar. Nah, cara kerjanya seperti apa? Baking soda hanya akan aktif jika bertemu bahan asam dan cairan dalam adonan. Contohnya, yogurt, cuka, lemon, madu, atau brown sugar. Baking powder biasanya bersifat double acting, artinya dia akan bereaksi 2 kali. Pertama saat dicampur dengan cairan, dan kedua saat dipanaskan dalam oven. Lalu kekuatan daya angkatnya. Baking soda memiliki daya angkat lebih kuat dibanding baking powder. Artinya, sedikit saja sudah cukup untuk membuat adonan naik, asal ada bahan asamnya. Baking powder lebih ringan kekuatannya karena sudah dicampur dengan bahan asam dan penstabil. Lalu rasa. Jika digunakan terlalu banyak, baking soda bisa meninggalkan rasa pahit atau seperti sabun karena sifatnya sangat basa. Baking powder lebih netral dalam rasa karena sudah seimbang secara kimia. Ketergantungan terhadap bahan lain. Baking soda sangat tergantung pada keberadaan bahan asam. Tanpa asam, adonan bisa gagal mengembang dan rasa bisa aneh. Baking powder lebih fleksibel karena sudah lengkap dengan asamnya sendiri. Nah, apa yang terjadi jika salah pakai? Salah pakai baking soda menggantikan baking powder, adonan bisa terlalu pahit atau berasa sabun. Tekstur bisa terlalu cepat mengembang dan lalu kempes. Warna bisa terlalu gelap karena reaksi Maillard lebih kuat. Salah pakai baking powder menggantikan baking soda. Kue bisa jadi kurang mengembang. Lalu tekstur bisa jadi padat dan berat. Bisa terasa sedikit asam jika takarannya banyak. Takaran dan konversi yang tepat. Umumnya 1 sendok teh baking powder cukup untuk 1 cangkir atau 125 gram tepung. 1/4 sendok teh baking soda cukup untuk 1 cangkir tepung plus bahan asamnya. Jika ingin ganti 1 sendok teh baking powder dengan baking soda. Gunakan 1/4 sendok teh baking soda ditambah setengah sendok teh cream of tartar, atau tambahkan bahan asam seperti 1 sendok makan yogurt, 1 sendok makan air lemon, 1 sendok makan buttermilk. Ganti 1 sendok teh baking soda dengan baking powder. Butuh sekitar 3 sendok teh baking powder. Tapi ini tidak disarankan karena bisa mengubah rasa dan tekstur. Nah, tips aman pemakaiannya. Selalu ikut resep jika belum paham bahan-bahannya. Pastikan baking soda hanya digunakan jika ada bahan asam di resep. Jangan menyimpan terlalu lama setelah mencampur baking soda atau baking powder karena reaksinya bisa terjadi sebelum dipanggang. Tes baking soda atau powder, campur sedikit dengan air panas. Harus langsung berbuih. Kalau tidak, sudah kadaluarsa.